Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Tanggal 24 Agustus kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita, yakni yang pertama Santo Bartolomeus Rasul dan Santa Emilia de Vialar, pengaku iman. Pertama, Santo Bartolomeus Rasul. Bartolomeus berarti anak Tolmai. Ada semacam keraguan-raguan tentang nama Rasul ini. Apakah itu nama sesungguhnya dari Rasul Bartolomeus, ataukah sekadar dipakai sebagai nama tambahan untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Tolmai? Rasul Yohanes dalam Injilnya tidak mengatakan apa-apa tentang Rasul yang disebut Bartolomeus itu. Yohanes hanya menulis tentang seorang yang bernama Nathanael, sahabat karib Filipus, yang kemudian mengikuti Yesus. Atas dasar ini, banyak sejarawan dan ahli kitab suci menyimpulkan bahwa kedua nama itu, Bartolomeus dan Nathanael, menunjuk kepada orang yang sama. Kemungkinan Bartolomeus pun adalah sahabat karib Yohanes. Dalam Perjanjian Baru, nama Bartolomeus ditemukan dalam ketiga Injil Sinoptik, Matius 10 ayat 3, Markus 3 ayat 18, dan Lukas 6 ayat 14. Dan di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 13. Ia bukanlah seorang nelayan seperti keempat rasul lain, Andreas, Yohanes, Simon, dan Filipus, yang berasal dari Betsaida dan dikenal sebagai nelayan Tasik Genesaret. Ia seorang petani karena berasal dari Kana, sebuah kampung yang cukup jauh dari Tasik Genesaret. Nama ayahnya Tolmai yang berarti petani. Dua alasan itu diperkuat lagi oleh peristiwa pertemuannya dengan Filipus di kebunnya di bawah pohon ara. Yohanes dalam Injilnya menggambarkan Bartolomeus sebagai seorang yang jujur dan tulus. Bahkan oleh Yesus dia disebut orang Israel sejati yang kemudian menjadi murid setiawan Yesus. Pada peristiwa penampakan Yesus kepada ketujuh orang rasulnya di tepi danau Tiberias, Nathanael juga hadir menyaksikan peristiwa itu. Pada hari Pentakosta, oleh kekuatan Roh Kudus, Bartolomeus menjadi salah satu pendekar gereja yang mewartakan Injil ke berbagai tempat. Eusebius, sejarawan dari Kaisarea, dalam bukunya Historia Ecclesiastica menceritakan bahwa Bartolomeus menjadi pewarta Injil Kristus di belahan dunia timur. Santo Hieronymus, pelanjut karya Eusebius, mengisahkan bahwa Pantenus dari Alexandria ketika mewartakan Injil di India pada awal abad ketiga menemukan bukti-bukti kuat tentang karya misioner Rasul Bartolomeus. Kepada Pantenus, orang-orang India menunjukkan satu salinan Injil Matius yang ditulis dalam bahasa Ibrani untuk membuktikan bahwa mereka, orang-orang India, telah diajar oleh Bartolomeus kira-kira 1,5 abad yang lalu. Hieronymus selanjutnya menjelaskan bahwa Pantenus kemudian membawa salinan Injil Matius itu ke Alexandria. Catatan-catatan gereja lainnya tentang periode ini berbicara tentang Bartolomeus yang mewartakan Injil di Hierapolis, Asia Kecil. Di sana Bartolomeus berkarya bersama-sama dengan Filipus. Sepeninggal Filipus dan pembebasannya dari penjara, Bartolomeus mewartakan Injil di provinsi Lycaonia, Asia Kecil. Bangsa Armenia pun menyebut Bartolomeus sebagai rasul mereka. Mereka mengatakan bahwa Bartolomeuslah orang pertama yang mempertobatkan mereka hingga mati sebagai martir Kristus di Albanopolis, tepi laut Kaspia, pada masa pemerintahan Astyages, Raja Armenia. Selain berkarya di antara orang-orang Armenia, Bartolomeus juga berkarya di Mesopotamia, Mosul, Babilonia, Kaldea, Arab, dan Persia. Orang kudus yang kedua yang kita peringati pada tanggal 24 Agustus adalah Santa Emilia de Vialar, pengaku iman.
Anna Marguerite Adelaide Emilia de Vialar lahir di Gaillac, Prancis pada tahun 1797. Pada masa muda, Emilia belajar di Paris. Setelah menyelesaikan studinya, ia memilih berkarya di antara orang-orang sakit dan miskin. Karyanya ini didukung oleh keuangan dan dorongan moral dari kakeknya, Baron de Portal, seorang dokter yang mengabdi Raja Prancis Louis ke-18 dan Charles ke-10. Sebaliknya, ia mendapat tantangan cukup hebat dari orang tuanya. Ayahnya memaksa dia menikah dengan seorang pemuda pilihan yang disukai keluarga. Emilia yang memilih hidup tidak menikah, menjauhkan diri dari orang tuanya. Sepeninggal kakeknya, Baron de Portal, Emilia membeli sebuah rumah dengan uang warisan yang diterima dari kakeknya itu. Di rumah itu, ia mulai merintis pendirian kongregasi Suster-Suster Santo Yusuf bersama 10 orang calon. Tarekat religius baru ini mengabdikan diri di bidang perawatan orang-orang sakit dan pelayanan orang miskin, pendidikan kaum muda, dan karya misi. Pendirian kongregasi ini direstui oleh Tahta Suci dan disahkan pada tahun 1835. Tarekat ini berkarya di Balkan, Afrika, Timur Dekat, Birma, dan Australia. Emilia meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus tahun 1856 dan dinyatakan kudus pada tahun 1951. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 24 Agustus, yakni Santo Bartolomeus Rasul dan Santa Emilia de Vialar, pengaku iman. Santo Bartolomeus dan Santa Emilia, doakanlah kami. Tuhan memberkati.